wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Nur Hadi SPD, anggota DPR RI Komisi 9, yang saya muliakan, saya mohon tepuk tangan kebersamaan kita beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Denny Julian, beliau Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jawa Timur. Tepuk tangan. Yang kami hormati Bapak Agus Dwi Fitrianto, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Suharyono Sarjana Hukum, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Hari Susianto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Yang saya hormati, saya banggakan tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan hari ini yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini Sabtu 17 April 2021 kita bisa menghadiri menyatu bersama dalam sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah bersama tokoh masyarakat dan menyatu bersama Bapak Nur Hadi SPD. Sambutan anggota DPR RI Komisi 9 adalah beliau Bapak Nur Hadi SPD. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini waktunya kita tidak lama di suasana bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kita akan dapat ilmu yang sangat berharga dari beliau-beliau yang ada di depan kita. Saya lebih suka Bapak Ibu ini bertanya sebanyak-banyaknya daripada mendengar sambutan saya yang tentu panjenengan sudah sering ketemu dengan saya. Nanti kita dengarkan aja materi dari beliau-beliau, sekaligus kita adakan sesi tanya jawab. Karena Bapak Ibu, materi sosialisasi atau pertemuan kita hari ini itu sangat penting. Termasuk juga ini menyangkut masa depan anak-anak kita atau bahkan cucu-cucu kita. Ya, bagaimana negara itu hadir berada di tengah-tengah kita, ya, dengan insya Allah memberikan jaminan yang lebih baik, jaminan yang lebih cerah di masa depan kita. Negara ini hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau saya selama ini, karena saya juga latar belakangnya sebagai pengusaha, saya lebih sering berhubungan dengan bidang untuk BPJS Ketenagakerjaan di pekerja yang menerima upah. Tetapi pada sore hari ini sosialisasinya adalah program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. Maksudnya bagi pekerja bukan penerima upah itu apa Pak Nurhadi? Nah, contohnya tadi Pak Haris sudah menyebutkan bakul etek itu bisa masuk. Oke, kertas ya, bakul etek ya. Bakul etek itu bahasa Indonesianya apa? Penjual sayur keliling. Nah, itu lah Blitar bakul etek Pak Haris ya. Itu itu Jawa Tengah benten malih namanya. Oke. Kemudian bakul-bakul atau pedagang-pedagang di pasar. Oke. Kemudian tukang beres, ya, tukang ngunduh kelompok, pedagang, pokoknya istilahnya bukan karyawan lah, ya Pak, yang mandiri, yang menjenengan
punya usaha mandiri, bakul bakso, bakul rujak cingur, bakul sego pecel, semuanya saja. Kalau Anda penjenengan ingin insya Allah masa depannya itu ada gambaran yang lebih jelas, ya, dan negara ini hadir, sekali lagi negara ini hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan, maka panjenengan tolong nanti benar-benar perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Denny, Pak Agus, dan Bapak yang lain. Bersama ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, program BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu program publik, salah satu program negara yang diamanahkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1445. Turunannya adalah Undang-Undang 24 dan ada peraturan pelaksana nomor 44/456. Kalau Bapak Ibu memahami, membaca di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas disebutkan bahwa salah satu pilar untuk mensejahterakan rakyat adalah jaminan sosial. Oleh karena itu, sependapat setuju sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hadi, anggota Dewan yang terhormat, bahwa kita perlu memikirkan masa depan kita untuk jauh lebih baik lagi. Kita menginginkan anak cucu kita menjadi jauh lebih baik lagi ke depan. Saat ini kondisi kita seperti ini, tapi kita menginginkan di hari depan, masa depan anak saya, cucu saya akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan saya saat ini. Nah, bagaimana cara mewujudkan masa depan yang jauh lebih baik? Oleh karena itu negara sudah menyiapkan salah satu instrumennya, yaitu Social Security. Bapak Ibu sekalian, jaminan sosial di Indonesia itu ada dua. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar BPJS Kesehatan, itu adalah saudara kita, adalah program pemerintah yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi peserta BPJS Kesehatan itu terdiri dari bayi yang baru lahir sampai orang yang sudah usia tua. Mereka bekerja atau tidak bekerja bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang akan melengkapi pada saat masyarakat sudah memiliki program BPJS Kesehatan ketika mereka mengalami musibah, sakit, batuk, pilek, kanker, jantung, muntaber, apalagi penyakit-penyakit biasa, pusing, itu diobati oleh pakai kartu BPJS Kesehatan. Mohon maaf, masuk rumah sakit dapat perawatan dan pengobatan, setelah itu mereka pulang. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan kami melengkapi manfaatnya, yaitu dalam bentuk apa? Tabungan. Apabila Bapak Ibu sebagai seorang pekerja, karena salah satu syarat untuk jadi peserta BPJS Sostek, BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka harus bekerja. Yang definisi bekerjanya itu ada yang bekerja untuk orang lain, alias jadi
pekerja di sebuah perusahaan, di sebuah pabrik, atau mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri, seperti berdagang, menjadi petani, punya usaha kecil-kecilan, atau mungkin yang lagi tren sekarang ibu-ibu tuh jualan kembang, jualan bunga. Oh, itu lagi tren banget tuh. Istri saya kalau udah beli tanaman, udah beli bunga tuh, wah, luar biasa deh. Bisa banyak dia beli. Nah, itu usaha-usaha yang bisa dilindungi oleh BP Jam Sostek, karena pada saat mereka melakukan aktivitas ekonomi tersebut ada resiko di dalamnya. Contoh, ketika seorang petani, Bapak Ibu sekalian, dari rumah akan pergi ke sawah, kita tidak pernah tahu begitu keluar dari pintu rumah apakah tidak akan ada resiko atau tidak. Contoh, seperti saya pulang dari sini kan saya tidak pernah tahu apakah tidak ada resiko yang menimpa pada diri saya. Namun ketika petani itu sudah ikut program Jam Sostek, maka secara otomatis sudah ada konsep sedia payung sebelum hujan. Nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Pak Agus, Kepala Kantor Cabang Blitar. Nah, sore hari ini kami ingin menggugah, membangun semangat kebersamaan kepada seluruh masyarakat di Kota Blitar agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa dijadikan sebagai alat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan. Berapa sih preminya atau berapa sih iurannya untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua? Bapak Ibu, saya yakin dan percaya nggak ada yang nggak menabung. Pasti menabung. Mungkin ada yang nabung di bank, ada yang nabung di lemarinya, ditaruh di lemarinya. Nah, kenapa nggak menabung di BP Jam Sostek? Menabung di BP Jam Sostek atau di BPJS Kerjaan minimum 36.800 minimum. Bapak Ibu dapat manfaat kecelakaan kerja, dapat manfaat kematian. Tadi kita melihat adanya penyerahan santunan yang besarnya 42 juta rupiah. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana mereka menabung di Jam Sostek selama ini. Ketika pencari nafkah meninggal dunia, ada santunan buat keluarga yang ditinggal. Itu yang tadi disampaikan Pak Nur Hadi, bagaimana kita menata masa depan kita, bagaimana anak cucu kita ini bisa jauh lebih baik lagi melalui program negara, yaitu jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Manfaat ini akan terasa betul, karena uang itu adalah uang yang balik, Bapak Ibu sekalian. Beda ketika Bapak Ibu membayar di BPJS Kesehatan, uang itu nggak balik. Tapi kalau Bapak Ibu nabung di BP Jam Sostek, uangnya balik. Plus dapat manfaat kecelakaan kerja, dapat manfaat kematian. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih sekali lagi Pak Nur Hadi, Pak Kadisnaker Provinsi, Kadisnaker Kota. Bapak Ibu sekalian, sehat selalu buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, program BPJS Ketenagakerjaan itu dikenal dengan program yang tidak ada kontrak. Maksudnya gimana? Tidak ada kontrak. Saya yakin kalau ikut asuransi komersil harus ada syarat ikut berapa tahun baru bisa cair. Pak Dewi sudah menjelaskan, ada ojo ikut 3 hari santunannya bisa didapat. Jelas nggak ya? Jadi program ini berlaku sejak kartunya diterima. Makanya kenapa saya tadi di awal sampaikan mana nomor WA-nya, supaya nomor kartunya itu bisa segera ter WA ke panjenengan. Nah nanti kalau panjenengan belum dapat WA, kami khawatirkan belum jadi peserta. Nah ini ya, jadi catatan ya. Jadi seminggu ke depan kalau nanti dicek ada nomor WA dari kami apa. Jadi program ini tidak ada kontrak. Jadi kalau sudah ikut, sudah pegang kartu peserta, otomatis risiko kecelakaan kerja dan risiko meninggal dunia itu sudah beralih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Keunggulan yang kedua, program ini tidak ada seleksi. Jadi program ini tidak ada seleksi, tidak ditanya usianya berapa,
tidak ditanya kondisinya sedang sakit apa enggak, tidak ditanya. Jadi nggak ada seleksi. Oke. Informasi yang penting harus saya sampaikan bahwa alhamdulillah 2-3 minggu yang lalu program ini masih mensyaratkan sebelumnya bahwa batas usia yang bisa dilindungi program ini itu 60 tahun Ibu Bapak. Jadi saya sekali lagi mohon maaf sekali kalau usianya 60 tahun belum bisa. Tapi 2-3 minggu yang lalu pemerintah telah merevisi aturan itu menjadi usia 65 tahun. Jadi kalau ada yang usianya kemarin di atas 65, ngapunten Ibu, belum bisa didaftar. Risiko pada jaminan kematian. Risiko pada jaminan kematian itu adalah pemberian santunan yang seperti yang tadi disampaikan kepada ahli waris yang mengalami musibah tutup usia. Nilainya saat ini diberikan 42 juta rupiah. Angka ini sudah ditingkatkan sejak Desember 2019 dari sebelumnya 24 menjadi 42 juta. Program iuran yang disampaikan Pak Denny tadi itu dari awal sampai dengan hari ini tidak naik, tetap di angka 36.800 itu. Tapi manfaatnya pemerintah menaikkan. Yang sebelumnya 24 juta sekarang 42 juta rupiah. Jadi untuk jaminan kematian ya itu nilainya 42 juta. Jadi kalau Ibu Bapak ikut program ini otomatis sampaikan kepada istri, suami atau putra putrinya, sok nek Bapak sama apa-apa ambilin santunannya ke BPJS Kesehatan nilainya 42 juta rupiah. Jelas, clear. Asalkan tercatat sebagai peserta aktif. Makanya dari awal diwanti-wanti terus Ibu Bapak. Kenapa sih saya menekankan dari awal nomor HP disampaikan? Kebanyakan setelah sosialisasi seperti ini pada bingung. Nanti caranya daftar gimana? Terus caranya bayar gimana gitu ya? Nah, udah Pak, nomor WA itu aja berbicara. Nanti kalau nggak di WA sama tim saya, WA-nya ke saya. Jadi Ibu Bapak nanti kalau mau daftar cukup kasih nomor KTP difotokan ke WA, maka kami akan proses pendaftarannya, pembayarannya Ibu lakukan di ATM. Boleh di perbankan atau di ATM atau kanal-kanal yang lainnya akan diinformasikan melalui WA. Jadi nggak usah pakai pandemi ini, kalau ingin daftar dimudahkan, nggak perlu sampai jauh-jauh harus ke kantor. Kartunya pun diberikan secara digital, jadi kartunya bukan pakai WA. Baik. Jelas Pak ya, jaminan kematian nilainya 42 juta rupiah. Kita ke program yang kedua. Program kedua adalah program jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai dari berangkat pagar rumahnya. Kemudian hari ini katanya ada undangan, sosialisasi, terus sampai balik lagi ke pagar rumahnya. Apabila ada risiko yang terjadi selama aktivitas ini, kalau tukang efek ya pagi-pagi subuh-subuh sudah harus pulaan putar-putar, ternyata hujan kepleset. Kalau ada risiko itu masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Berapa biayanya? Kami tidak membatasi Ibu Bapak. Cukup tunjukkan kartu peserta. Kartu peserta itu nomornya sama dengan nomor KTP nanti. Cukup tunjukkan kartu peserta itu dibawa ke rumah sakit yang bekerja sama dengan kita. Rumah sakit Adi Waluyo, rumah sakit rumah sakit Anissa atau rumah sakit beberapa rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kita, masuk ke UGD, tunjukkan kartu peserta, atau kalau pas nggak bawa tunjukkan nomor KTP-nya, maka dia akan melihat, oh peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah, betul. Maka seluruh biaya dengan standar kelas 1 pemerintah itu akan beralih kepada kami sebagai penanggung. Iurannya nanti kan bayarnya kan 36.800. Loh Pak, kalau ikut tabungan sudah meninggal terus bagaimana tabungannya? Ketika kami membayar santunannya, otomatis kami juga mengembalikan tabungannya. Ini menjadi awal yang baik, menjadi launching yang baik. Tolong nomor HP tadi itu disimpan, nanti lebih intensnya ke nomor HP yang akan memblasting
informasi-informasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa satu keluarga itu mungkin suami istri ya? Kalau di sini saya paham bahwa sini adalah BB Ground Sostek Ketenagakerjaan yang usaha sendiri. Sedangkan istrinya kan rumah tangga. Apakah itu bisa ikut sesuai dengan program Bapak yang menjauhkan tadi, pembayaran 38 yang pertama. Terus yang kedua yang kami tanyakan di sini adalah apakah ada deadline pembayaran? Karena di BPJS Kesehatan itu kan ada deadline pembayaran, di mana apabila kita telat membayar, dan saat kita masuk rumah sakit kita harus bayar denda. Seperti itu. Terima kasih sementara. Nah, pertanyaannya, kalau suami dan istri apakah bisa ikut? Oh, bisa. Bisa. Asalkan memang nanti istrinya didaftarkan pekerjaannya. Misalkan pekerjaannya pedagang di pasar, istrinya apalah, itu didaftarkan jenis pekerjaannya. Tapi prinsip, kalau di BPJS Kesehatan itu sekali daftar langsung sekeluarga gitu. Kita enggak. Harus, kalau ibu nanti ingin daftar, harus memfotokan KTP-nya istri dan suami. Nah, nanti petugas kami akan bertanya pekerjaannya apa begitu. Nanti ibu jawab pekerjaannya istri ini, suami ini. Yang pertama gitu ya. Jadi bisa gitu. Atau kemudian putranya juga sudah besar Bu. Juga putranya juga akan membantu bapaknya di pasar berjualan, itu juga bisa didaftarkan. Kenapa? Karena kalau terjadi risiko kecelakaan kerja terhadap suami, kebetulan yang didaftar istri atau sebaliknya yang meninggal istri yang didaftar suami, nah akan dapat satu lainnya. Nah, makanya harus didaftarkan sesuai dengan yang beraktivitas bekerja. Apakah ada deadline? Iya Bu, ada. Cuma deadline di kami ini beda sama BPJS Kesehatan Bu. Kami ini fleksibel Pak Punten, karena regulasinya masih begitu. Jadi kalau misalkan Ibu punya perlindungan selama 90 hari, ya, karena kegiatan ini 90 hari. Hari ke-91 otomatis perlindungan itu seharusnya berakhir. Tapi kami memberikan masa tunggu selama 3 bulan. Tapi kami kadang-kadang kami nggak nagih gitu. Ini kami lagi bangun sistem supaya ketika hari ke-91 kami akan ingatkan ibu bapak. Tapi prinsipnya di kami hari ke-91 tidak ditagih berakhir. Itu ditunggu sampai 3 bulan. Mancik, apa bahasa kalau mancik? Mancik bulan keempat, karena tetap masa tunggu 3 bulan itu tetap nggak dibayar. Ketika ada risiko kerja atau meninggal, maka otomatis santunannya juga tertutup Bu, karena nggak dibayar. Makanya nanti di hari ke-91 jangan ditunggu masa tunggunya habis Bu. Hari ke-91 langsung dibayar. Pegawai swasta istilah seperti itu. Nah, pas waktu kita daftar itu kita kerja sebagai istilahnya penjaga toko atau mungkin penjual pecel. Tapi setelah berapa tahun kita ganti usaha lagi. Nah, di sini apa ada ketentuan lagi atau mungkin harus registrasi ulang atau seperti apa? Ketika berpindah-pindah, misalkan kalau di sektor penerima upah, bukan penerima upah ya, di penerima upah itu bekerja dari perusahaan A pindah ke perusahaan B, pindah ke perusahaan C, maka saldo tabungannya akan dipindahkan. Jadi nanti cukup menggunakan kartu peserta yang lama karena kartu itu sudah identik dengan NIK. Jadi ketika nanti daftar di perusahaan B itu pasti akan daftar lagi pakai NIK yang sama. Otomatis nanti saldo dari perusahaan yang sebelumnya akan dipindahkan. Jadi registrasi ulang itu dalam arti mengaktifkan lagi kepesertaannya. Kenapa? Karena ketika dari PTA ditutup, otomatis jaminannya langsung tertutup. Hanya tabungan dari tuannya saja yang masih ada. Nah, artinya ketika daftar lagi di PTB, maka harus diaktifkan lagi. Tapi tidak perlu untuk merubah kartu. Hanya bedanya sampai dengan saat ini kita masih terus mengembangkan. Kalau berubahnya dari sektor penerima upah ke sektor bukan penerima upah, kami menerbitkan kartu kembali Pak. Hanya itu saja Pak bedanya. Tapi kalau
dari bukan penerima upah ke bukan penerima upah, atau dari penerima upah ke penerima upah, nggak perlu untuk berganti-ganti kartu. Tapi kalau beda sektor ini masih dalam penyempurnaan, misal ke depan dari sektor penerima upah atau bukan penerima upah nggak perlu ganti-ganti kartu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan ya terkait dengan program daripada pemerintah yang kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau yang namanya program pemerintah itu merupakan hak dari masyarakat, betul ya, Mbak ya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus sosialisasi dan sosialisasi, ya, karena ini merupakan hak, ya, dan ya, hak yang menerima pelayanan maksudnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu biar tahu, biar memanfaatkan dari pelayanan yang ada di pemerintah ini melalui program daripada BPJS Ketenagakerjaan. Memang perlu ini, non sewu, Pak Beni, bahwa teman-teman, saudara-saudara kita itu non sewu ini terus terang. Jadi lebih kental kepada BPJS Kesehatan. Ya, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan, ya, itu diberikan kepada, misalkan jaminan sosial diberikan kepada para pekerja. Kalau tadi BPJS Kesehatan bisa mengampu kepada seluruh keluarga. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ini hanya diberikan kepada peserta yang bagaimana ya, mereka yang sudah bekerja, baik formal, informal, ya kan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah. Kalau penerima upah tadi yang dari Selapura tadi yang bekerja di toko itu penerima upah. Kalau misalkan transformasi dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, tentunya tidak ada masalah. Karena bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan ya, yang mempunyai kewajiban adalah pemberi kerja, betul ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, agenda hari ini sudah paripurna. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah salah satu bentuk kegiatan bersama yang kami lakukan bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Nur Hadi, dan ini adalah bentuk bagaimana kepedulian kami bersama dengan Pak Nur Hadi terkait perlindungan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Masyarakat di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar bisa mengakses layanan dari BP Jam Sostek melalui mekanisme sosialisasi di sore hari ini. Maksud dari pekerja bukan penerima upah itu seperti apa? Dalam definisi pekerja bukan penerima upah, kita kenal sebagai pekerja informal. Mereka yang memiliki pendapatan penghasilan atas upaya sendiri, tidak punya majikan. Misalnya petani, nelayan, pedagang di pasar, mereka disebut pekerja bukan penerima upah. Dan mereka bisa dapat perlindungan dari kita. Nah, sore hari ini, alhamdulillah bersama dengan Pak Nur Hadi, ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini merupakan lokasi dari bentuk pengawasan kami dari Komisi 9 DPR RI. Jadi BP Jam Sostek ini merupakan salah satu mitra kami. Kami langsung terjun dan alhamdulillah difasilitasi oleh BP Jam Sostek. Sudah hadir pimpinan dari Jawa Timur, dari Blitar, dari kota, dari sekitarnya, hadir juga dari Kepala Disnaker. Alhamdulillah ini saya bisa melihat langsung betapa sebenarnya pemerintah itu serius memperhatikan rakyat.
dari sisi jaminan untuk hari tua, jaminan untuk masa depan. Kalau saya melihat program-program atau paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Denny maupun Pak Agus tadi dari BB Jam Sostek, ini sepertinya ada sesuatu hal yang perlu diapresiasi ya, karena saya kira lebih dari sekedar asuransi. Karena apa? Semangat jiwa kegotong royongan yang merupakan ciri khas rakyat Indonesia, esensinya ada di BB Jam Sostek ini ya. Bagaimana kita yang mampu membantu yang kurang mampu ya, yang dari sisi ekonomi yang lebih baik membantu yang saat ini ekonominya yang kurang bagus, sehingga segala lapisan masyarakat ini bisa dijangkau oleh BB Jam Sostek. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa.